Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Ida Afriani dari Pendidikan Ekonomi Kelas Indralaya akan membahas suatu permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi pendidikan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Pendidikan Universitas Sriwijaya. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Bapak Dr. Andes Haji Iqbal Barlian MPD dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk membahas mengenai suatu permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi pendidikan. Diharapkan dengan adanya permasalahan tersebut kita dapat mengambil suatu pelajaran agar dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi. Permasalahan yang saya angkat dalam video ini adalah mengenai pengangguran terdidik. Pendidikan merupakan suatu hal yang cukup penting. Pendidikan dapat memberikan manfaat bagi seseorang, bangsa, dan juga negara. Pendidikan juga memberikan manfaat dalam mendorong perkembangan perekonomian suatu negara, yaitu dengan cara menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk dapat menjadi tenaga kerja yang bermutu yang mendorong peningkatan produktivitas. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa pendidikan dapat memberikan manfaat bagi seseorang agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak dan sesuai. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin baik pekerjaan yang akan diperoleh. Namun, sayangnya, manfaat pendidikan tersebut tidak dapat tercapai sepenuhnya. Yaitu, berdasarkan fakta yang ada, masih banyak orang dengan pendidikan yang tinggi tidak dapat memperoleh pekerjaan, sehingga mereka menjadi pengangguran. Hal tersebut dapat kita saksikan pada cuplikan berikut ini. (29 September diperingati sebagai Hari Sarjana Nasional. Pada peringatan tahun ini diwarnai dengan masih banyaknya sarjana yang menganggur. Apalagi adanya pandemi COVID-19 membuat angka pengangguran di tanah air bertambah. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 8.700.000 orang pada Februari 2021. Jumlah ini meningkat 26,3% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Sementara jumlah pengangguran untuk level pendidikan perguruan tinggi mencapai 1 juta orang. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengungkapkan, jumlah pengangguran di Indonesia justru didominasi oleh orang yang berpendidikan tinggi. Terdapat 56% orang yang bekerja merupakan orang yang berpendidikan SMP ke bawah. Sementara, orang yang memiliki pendidikan tinggi setingkat SMA, SMK, perguruan tinggi, dan diploma justru banyak yang menganggur. Berdasarkan video yang telah ditayangkan, dapat kita ketahui bahwa masih banyak kasus pengangguran yang berasal dari orang terdidik atau dapat kita sebut dengan pengangguran terdidik. Pengangguran terdidik adalah pengangguran lulusan SMA atau SMK, diploma, dan juga sarjana. Pengangguran terdidik tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya yaitu, yang pertama, ketidakcocokan antara karakteristik lulusan baru yang memasuki dunia kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia. Ketidakcocokan ini mungkin bersifat geografis, jenis pekerjaan, orientasi status, atau juga masalah keahlian khusus. Yang kedua yaitu arus informasi tenaga kerja yang tidak sempurna dan tidak lancar menyebabkan banyak angkatan kerja bekerja di luar bidangnya. Kemudian yang ketiga yaitu faktor gengsi yang menyebabkan lulusan akademik atau universitas memilih menganggur karena peluang kerja yang ada tidak sesuai dengan bidangnya. Selain itu, budaya malas juga menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka pengangguran sarjana di Indonesia. Kondisi pengangguran terdidik tersebut jelas tidak sejalan dengan manfaat pendidikan yang diharapkan. Dengan pendidikan, seseorang seharusnya memperoleh manfaat yaitu mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak dalam menunjang kebutuhan hidupnya. Namun, justru karena berbagai faktor, ia terpaksa menjadi seorang pengangguran. Pendidikan seharusnya dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam menunjang perekonomian suatu negara. Namun, dengan adanya masalah pengangguran terdidik tersebut, justru dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menjadi masalah global yang harus dihadapi oleh negara.
Dalam menanggulangi dan meminimalisir jumlah pengangguran terdidik, maka dibutuhkan upaya dan kebijakan dari pemerintah, yaitu antara lain yang pertama, membuat program pelatihan yang dapat melatih, menambah skill para pencari kerja. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pengembangan informasi pasar kerja atau labor market information. Karena kebijakan dalam membangun sistem informasi lapangan kerja ini dinilai cukup efektif dalam menanggulangi pesatnya pertumbuhan pengangguran terdidik. Pemerintah dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membangun sistem informasi pasar kerja karena dilatar belakangi oleh minimnya akses informasi lowongan kerja bagi tenaga kerja sehingga menyebabkan tenaga kerja tersebut hingga kini belum mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga yaitu menanamkan dan meningkatkan kemampuan berwirausaha. Dengan menjadi wirausaha, maka para pencari kerja selain dapat memperoleh pendapatan, mereka juga dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru. Salah satunya adalah dengan menciptakan UMKM. Kebijakan pemerintah dalam mendukung perkembangan UMKM, terutama di era pandemi seperti sekarang, yaitu dengan menyediakan insentif melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN di tahun 2020 dan dilanjutkan di tahun 2021. Realisasi PEN untuk mendukung UMKM sebesar 112,84 triliun telah dinikmati oleh lebih dari 30 juta UMKM pada tahun 2020. Sementara untuk tahun 2021, pemerintah juga telah menganggarkan PEN untuk mendukung UMKM dengan dana sebesar 121,90 triliun untuk menjaga kelanjutan momentum pemulihan ekonomi. Baiklah, sebelum menutup video ini, ada sedikit pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, yaitu marilah berusaha menjadi orang terdidik yang bermanfaat, bukan justru jadi pengangguran yang tidak bermanfaat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekeliruan, saya memohon maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.